Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, ketemu kita di podcast Oma KPI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berbicara santai dengan narasumber kita pada siang hari ini. Beliau adalah figur yang ada di balik suksesnya dan terlaksananya podcast Oma KPI pada kali ini. Baik, kita sapa saja langsung narasumber kita kali ini, Bapak Daisnil Faryadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Fatma. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, alhamdulillah, lumayan sehat. Lumayan sehat. Bapak sakit? Enggak sih, tapi agak flu-flu begitu Oh dikit. iya, Ya, sekarang musimnya ya, Bapak ya. sip. Oke. Eh berbicara tentang podcast Oma KPI. Kita tuh pastikan bertanya-tanya, Pak ya. Kita penasaran sekali nih, apa nih motivasi, apa dorongannya kok Bapak ini mendirikan podcast Oma KPI ini gitu. Sobat KPI juga pastinya bertanya-tanya, apakah ini hanya mengikuti tren? Kan di luar sana banyak nih Pak, didirikan lagi tren booming podcast-podcast seperti itu. Gimana Bapak? Dorongannya mungkin bisa diceritakan? Baik. Pertama, saya ini orang yang minim ilmu pengetahuan sebenarnya, tetapi lebih banyak belajar dari pengalaman. Dari yang saya tahu, komponen dalam komunikasi itu selain komunikator dan juga harus ada medianya. Media itu harus tentunya akan menimbulkan efek dari sebuah komunikasi. KPI ini adalah jurusan yang fokusnya atau konsentrasinya di dunia komunikasi dan penyiaran. Nah, dalam konteks ini saya sebagai Kaprodi yang dipercaya oleh pimpinan, saya rasa sangat perlu media untuk eh, mahasiswa khususnya belajar menerpa diri bagaimana menggunakan media dan juga bagaimana berbicara di depan media sesuai dengan ilmu-ilmu yang didapat di kampus oleh para dosen yang profesional ya, di KPI itu. Kita praktekkan di sini. Sebenarnya Oma KPI ini hanya nama saja, tetapi lebih kepada lab sebenarnya, laboratorium di mana mahasiswa-mahasiswi bisa belajar apapun di sini. Tidak hanya di podcast ini saja, tetapi juga bidang lain di dunia komunikasi maupun penyiaran. Gitu. Oh, berarti ini adalah sebuah media ya untuk anak-anak KPI untuk mengembangkan skillnya, Betul. terlebih di bidang komunikasi ya Pak ya. Betul, karena harapan saya selain teori-teori harus ada prakteknya. Tidak bisa seseorang hanya diterpa oleh teori saja. Dunia komunikasi ini harus ada prakteknya. Dan satu niat saya ketika dipercaya pimpinan untuk menjadi Kaprodi di KPI, eh, saya berharap lulusan KPI itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya atau bisa melakukan sesuatu di mana dia Masyarakat nanti setelah lulus lulus begitu. Jadi nanti. tidak sekedar dia dapat ijazah begitu itu gitu. Saya Baik. pengen begitu. Baik Bapak. Terlebih lagi sekarang kan era digitalisasi ya Pak ya. Jadi ketika kita tidak mengikuti zaman itu kan kayak tidak apa ya, tidak istilahnya ketinggalan zaman gitu ya Pak ya. Era digitalisasi. Maka di podcast KPI ini eh pasti dibutuhkan banyak sekali persiapan ya Pak ya. Era digitalisasi kan pasti kita banyak sekali yang disiapkan dalam menghadapinya untuk bersaing di era ini. Nah, kira-kira apa saja nih yang sudah Bapak siapkan untuk membekali mahasiswa-mahasiswa KPI ini agar besok bisa bermanfaat di masyarakat, tidak hanya bermodalkan ijazah saja? Ya, saya punya prinsip sebenarnya ya, nyambung tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kita dalam hidup itu
dua tahapan. Jika kita punya niat itu apa namanya itu hanya bisa diungkapkan eh, saja. Ketika punya niat kita hanya bisa mengungkapkan, tetapi ketika kita melakukan tindakan seperti ini itu adalah bentuk komitmen kita dari niat. Jadi tidak bisa hanya cukup selesai niat, nanti jadinya mimpi namanya Angan-angan atau saja. angan-angan saja, Iya, itu Pak. begitu. Kemudian nyambung pertanyaan Mbak Fatma tadi ya, persiapan sebenarnya saya selaku bawahan di Staisam ini saya mengikuti arahan sebenarnya dari visi misi kampus. Kemudian saya membantu Romo Yai membantu agar visi misi perguruan tinggi itu tercapai. Yang saya lakukan tentunya karena di sini butuh peralatan, maka kita harus siapkan peralatan. Nah, Dan ini alhamdulillah semua punyanya KPI. Masya Allah. Dan secara pelan-pelan, tetapi sekali lagi semua ini tidak lepas dari arahan dan bantuan dari Yayasan Sabilul Mutakin dan juga pimpinan dari kampus Saisam tentunya. Semua yang saya lakukan apapun program termasuk ini adalah hasil dari konsultasi dan koordinasi saya dengan para pimpinan. Nah Pak, dalam perjalanan mendirikan podcast Om AKP ini kan pasti tidak mudah ya Pak ya. Setiap perjalanan kan pasti ada halangan, rintangan. Nah mungkin Bapak bisa cerita nih apa aja halangan yang udah dilewati, kesan-kesan yang mungkin bisa dibagi buat sobat-sobat KPI ini. Dan Ya, apa ya? Pertama saya setengah-setengah curhat juga ya. iya, Pertama, saya berada pada generasi yang berbeda ya dengan kalian, sehingga saya harus beradaptasi dengan pola kalian begitu, pola yang generasi Z ini. Saya kebetulan generasinya sebelum Z. Berarti apa itu? X ya? generasi milenial betul. Jadi eh, ada pola atau bentuk akibat perkembangan media atau perkembangan informasi yang berbeda dengan zaman saya dulu menjadi mahasiswa atau saya berproses dulu. Ini sedikit menjadi kendala saya di awal, selain kampus kita ini adalah kampus yang baru berdiri. Kampus ini baru berdiri tahun 2017, tapi alhamdulillah kita sudah semua terakreditasi, dan KPI ini adalah prodi pertama di Staisam yang akreditasi baik oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Eh, Kemudian ini menjadi tantangan saya selaku pimpinan di prodi untuk bagaimana menciptakan atau membentuk lulusan-lulusan yang itu nanti bisa dipercaya atau berguna khususnya di masyarakat Di dimanapun dia masyarakat, berada. iya. Begitu harapan saya begitu. Nah, ini tentunya tidak memang seperti Mbak Fatma sampaikan, tetapi bagi saya ini biasa ya. Saya sangat biasa dengan kendala-kendala begini. Eh, Fasilitas ya, kemudian keterbatasan ya, gitu ya. Ya wajar, tetapi dengan niat tadi saya bilang ada dua step ya, ada niat kemudian harus kita konkretkan dengan tindakan. Itu bentuk komitmen kita gitu kan. Nah, dari niat, karena niat saya dari awal saya ke sini, saya mengabdi di kampus ini, niat saya memberikan sesuatu yang saya bisa untuk bisa diterima atau bisa membantu agar lembaga ini atau kampus ini bisa lebih bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang belajar atau menempuh perjalanan di sini.
Saya tidak mau lulusan KPI nanti, karena bagaimanapun ya lulusan KPI nanti itu saya pengen tidak sekedar lulusan saja gitu. Jadi Mbak Fatma bisa cek ya, lulusan KPI setiap tahunnya kita tidak main-main untuk ini. Lulusan pertama KPI kita sekarang aktif di media nasional, dan itu lulusan kedua karena ini baru lulus 3 kali wisuda ya, 3 kali wisuda. Yang terakhir kemarin juga media karena kebetulan saja di media ya. Tetapi saya pengen menyampaikan kepada siapapun bahwasanya KPI ini sebenarnya tidak hanya berbicara media, tetapi bagaimana mahasiswa KPI itu tahu tentang media, tahu tentang teknologi informasi, dan bagaimana dia memanfaatkan media, memanfaatkan komunikasi ini dimanapun dia nanti ditempatkan. Dan itu tidak harus jadi wartawan. Banyak yang mumpung ada kesempatan ini ya, ada kesempatan saya pengen menyampaikan, orang banyak tidak tahu tentang KPI. Padahal di KPI ini bisa untuk mencetak selain seperti Mbak Fatma ini ya, yang cuap-cuap ya, bagi MC, tetapi juga di dunia humas, di dunia lobbying, itu bisa lewat. Itu diperlukan di lembaga apapun itu. Selain kemampuan media. Tadi saya yang Mbak Fatma sampaikan kan terkait dengan era globalisasi ya. Era apa namanya? Digitalisasi ya. 5.0 ya. Sekarang sudah masuk 5.0 ya Pak ya. 5.0. Jadi ini adalah sebuah zaman yang tidak bisa kita tolak. Kalau zaman saya dulu handphone tidak sebesar ini gitu kan, lebih tebal itu, hanya bisa SMS, telepon. Dulu kalau zaman saya dulu komputer masih satu, di kampus hanya ada satu. Nah hari ini semua sahabat-sahabat atau teman-teman itu bisa mengakses informasi. Tetapi terkadang kalau kita tidak punya ilmu komunikasi, media ini justru berefek negatif kepada kita. Saya tidak mau nanti, dan saya kepengen sekali jurusan KPI atau mahasiswa KPI itu menjadi minimal menjadi tonggak tameng bagi masyarakat awam khususnya, agar bisa memilah-milih media misalnya, agar bisa kemudian memanfaatkan era digital ini kepada hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif. Itu harapannya begitu. Iya Pak, sebenarnya agak miris juga ya Pak ya, karena pada zaman sekarang digitalisasi itu kan sangat cepat ya Pak ya. Jadi dampaknya itu kita tidak bisa mencegah kalau tidak dari awal, seperti yang Bapak katakan tadi. Baik, bagaimana kira-kira caranya Pak Dayis? Kan Bapak tadi bilang berharap bahwa podcast KPI ini menjadi tameng masyarakat untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kira-kira apa nih langkah Bapak untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, ini sebenarnya ide dari salah satu tim dosen ya, awal bersama mahasiswa KPI. Kayak kalau saya nggak salah angkatan Fatma juga ya, yang punya ide Omah KPI ini ya. Podcast ini hanya salah satu media atau tempat pembelajaran dari Omah KPI. Tapi Omah KPI ini sebenarnya semacam lembaga atau semacam apa itu namanya ya? Yang Omah KPI sama Pak Zaimil itu ini ya, event ya, semacam event organizer. Jadi harapan saya di Omah KPI ini mahasiswa tidak hanya bisa berbicara MC atau kemudian bicara di media
digital saja, tetapi juga bisa diekspor keluar. Ke depan harapan saya tahun depan masyarakat sekitar ataupun lembaga-lembaga sekitar itu tidak usah bingung lagi untuk berbicara atau mencari orang dengan biaya mahal untuk mengadakan wisuda. Dari Omah KPI nanti insya Allah akan muncul orang-orang seperti Mbak Fatma atau yang lain begitu. Dan banyak lagi, Mbak Putri, ada Mas Farid dan teman-teman. Itu saya yakin nanti paling tidak di akhir tahun ini atau tahun depan ini sudah layak dan bisa. Jadi kalau misalnya ada lembaga mengadakan wisuda, itu bisa di event Make up. organizer oleh teman-teman. Oke. Kemudian wisuda itu kegiatannya apa aja sih? Apa? Pemindahan toga, Pindahan toga begitu itu pemindahan ya. ijazah gitu. Nanti harapan saya dari Omah KPI ini muncul nanti, jadi lembaga itu tidak usah bingung lagi mencari hal yang mahal-mahal, cukup dengan menggunakan anak Omah KPI. Omah KPI. Semua mulai dari apa MC. MC-nya, medianya, rekamannya, kemudian bahkan insya Allah nanti untuk kita juga ada tim untuk riasnya, apa namanya itu, Decoration. dekorasinya kita siapkan itu. Nah, jadi selain kemudian berbicara apa manfaat, selain berbicara manfaat untuk orang lain, juga ini tempat terpaannya mahasiswa KPI untuk meningkatkan kualitas dirinya. Terserah dia mau apa begitu, karena di KPI juga ada jurnal sebenarnya untuk menulis, itu juga jurnal. Menulis ini tidak harus kemudian menjadi wartawan, ini perlu sekali kita luruskan ini kan. Jadi pengetahuan menulis itu sangat bermanfaat. Misalnya saja di narasi-narasi di media sosial atau narasi yang digunakan di media-media online ataupun offline, itu butuh teori, butuh dasar jurnalistik. Agar apa? Agar yang membaca itu nggak bosen, misalnya begitu kan. Agar membaca itu penasaran, misalnya begitu. Itu kita siapkan dosen berkualitas terkait dengan itu. Ada Pak Safi, nanti ada Pak Zaimil, ada Bu Nani, yang orang-orang profesional di bidangnya. Ini harapan saya dengan Omah KPI ini. Nanti juga sekaligus semisal SMA atau pondok pesantren butuh diklat jurnalistik, kita siapkan, kita yang menyiapkan pematerinya, kita siapkan materinya. Sekolah-sekolah tinggal gampang aja, tinggal kontak Mbak Fatma gitu aja. Nanti harapan saya begitu. Nah, kita kan tadi sudah berbincang panjang sekali ya Pak ya. Saya sudah kenal Bapak, tapi sahabat-sahabat KPI ini pasti penasaran dong, Bapak ini kisahnya kok bisa sampai sini, kok ceritanya bisa jadi kaprodi salah satu di Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Sabil Mutakin Mojokerto. Karena saya dengar-dengar Bapak dari sini orang Waru ya, orang Sidoarjo. Waru. Itu terbilang jauh loh Bapak jaraknya dari sini. Iya, tapi saya izin minum dulu ya. Boleh ya? Silakan Bapak. Sebentar, maaf ya. Cuacanya panas Bapak, jadi butuh Ya, agak banyak. apa namanya, tenggorokan begitu. Saya juga kebetulan beberapa hari ini agak kurang sehat begitu. Saya juga habis dari Lamongan kemarin. Saya pertama ya, saya hobi silaturahim orangnya. Kenapa muncul silaturahim? Karena ceritanya dulu saya baru di Jawa ini tahun 97. Oh, berarti Mbak Fatma udah lahir 97 belum? belum Oh, Bapak. belum ya? Saya kelahiran 2000. Berarti saya kesini nungguin Mbak Fatma lahir. Wah, sepertinya iya Bapak. 97 saya datang ke sini, saya sama sekali di sebuah kampus di Surabaya, saya satu pun tidak ada mengenal orang. Maka kemudian pilihan saya tidak ada selain mencari teman. Mencari relasi. Mencari relasi. Ini yang kemudian tertanam pada diri saya sampai hari ini. Saya hobi silaturahim. Saya baru subuh tadi masih pertemuan
dengan angkatan saya waktu kuliah dulu. Kebetulan saya sama di PMII dulu, di organisasi PMI, sahabat-sahabat rayon. Kita baru ketemu kemarin. Macam-macam. Ada yang menjadi direktur rumah sakit NU, ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi manajer perusahaan farmasi, macam-macam. Ini teman-teman saya rayon dulu. Hebat-hebat lah, orang-orang hebat-hebat ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menjalin komunikasi. Bagi saya ini senang. Jadi saya sebenarnya bukan orang Waru asli, tetapi asli tidak itu dilihatnya dari mana sih? Yang jelas KTP saya pasti Waru. KTP saya Waru, namun kelahiran saya Sumatera. Luar Jawa berarti ya Bapak ya? Luar Jawa, Jauh Sumatera sekali. Barat. Anak rantau berarti Pak. Anak rantau. Sampai sekarang masih rantau. Rantau, tetapi sejak tahun 97 itu 98 saya sudah berKTP Sidoarjo. Nah, kebetulan tinggal di Waru begitu. Keluarga ada di Waru, KTP-nya di Waru gitu. Nah, kesibukannya Pak Dais nih selain jadi kaprodi di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Muntakin Mojokerto nih nopo Pak? Kan Bapak tadi cerios, suka silaturahmi, suka menjalin hubungan relasi. Pasti Bapak tidak hanya sebagai kaprodi saja kesibukannya. Iya, sebenarnya saya sedikit ini ya, sebenarnya saya ini tidak orang dari basic akademis, sebenarnya begitu. Tapi saya basicnya aktivis ya, tetapi saya tidak punya basic akademis di awal. Jadi ceritanya saya kesini, saya nyambung dengan cerita saya tadi malam silaturahim itu. Sebenarnya yang membawa saya ke sini itu ya kebetulan dalam di sini yayasan di sini adalah sahabat saya begitu waktu di PMI dulu. Itu yang membuat saya sampai di sini. Tetapi ini bagi saya ini jalan saja. Kehadiran saya di sini itu hanya mungkin sudah ditentukan dari dulu, termasuk ketemu Mbak Fatma ya. Mungkin begitu ya. Aktivitas saya ya saya senang silaturahim begitu saja. Tetapi lebih dahulu saya lebih pada pegiat sosial lah, Pegiat begitu sosial, ya. aktivis Pegiat sosial. sosial ya di desa begitu. Saya kebetulan juga kalau jabatan sih ada ya. Yang formal ada, yang non formal ada. Tetapi ada yang bergaji, ada yang tidak. Misalnya begini, saya kebetulan menjadi salah satu tenaga ahli di kementerian, salah satu kementerian. Di situ ada gajinya dong, karena itu adalah konsultan pemerintah. Tetapi saya juga di kampung, saya juga menjadi bagian dari warga masyarakat. Saya juga menjadi komite sekolah dasar. Saya ketua komitenya. Kebetulan sekolah sebelah rumah saya. Bukan karena saya itu enggak ya, karena sebelah rumah aja. Saya juga menjadi pengurus NU. Kebetulan basic saya di NU. Tidak pengurus ranting saya iya. Pengurus cabang saya pernah begitu, pengurus anak cabang pernah, pengurus saya masih tercatat sekarang, yang tercatat sekarang aja ya, yang tercatat aja saya pengurus ranting, pengurus PAC, MWC itu tingkat kecamatan di NU, dan juga saya masih menjadi pengurus PWNU. LPPNU di Jawa Timur, tapi saya lebih senang di desa, di ranting tadi. Aktivitasnya di ranting. Di dunia pendidikan ya, selain komite sekolah itu, saya juga sebenarnya menjadi pengurus
eh, apa namanya, BP3 NU, kebahasanya itu pokoknya ma'rifnya NU lah di Maafnya. desa saya. Saya juga menjadi pengurus itu, jadi salah satu bendahara di situ. Itu yang, tapi semua enggak ada gajinya itu. Enggak ada gajinya itu. Aktif sekali ini Bapak, Masya Allah. Enggak, menikmati aja. Saya seneng aja kumpul dengan banyak orang. Bisa dibilang hobi mungkin? Hobi, hobi kemudian dinikmati. Hobi yang Jadi gini dinikmati. Fatma, apa jika sesuatu yang kita ada tahapan ya, ada tahapan eh, yang tidak bisa kita hindari Hidup. dalam kehidupan ini gitu. Pertama suka ya, misalnya Mbak Fatma suka nih di kamera nih atau di depan kamera nih, ya suka dulu kemudian tertarik, baru kemudian mencintai. Untuk menikmati akan lebih baik ya kita cintai, kita merasa miliki. Kalau enggak kita pasti akan kebebanan. Berarti Jangan semuanya nanya gaji saya ya di sini ya. Jangan siap. nanya gaji saya karena itu enggak dibolehin. Siap Bapak. Kita Karena itu enggak penting, Oke. enggak penting. Berarti semuanya itu awalnya dari rasa cinta, rasa suka ya Pak ya. Cinta ya, mencintai. Nah, dari cerita Bapak itu kita tuh kan penting banget ya, namanya membangun relasi, membangun Ya. silaturahmi, Ya. memperkuat jaringan. Kira-kira apa kira-kira harapan Bapak ke Omah KPI, ke mahasiswa KPI ini ke depannya? Ya, harapan saya dari seluruh angkatan KPI memanfaatkan fasilitas ini. Saya selagi masih di Staisam ini dipercaya oleh pimpinan, apapun akan saya lakukan. Baik itu secara moral, material, baik itu secara pribadi, ada apa tidak, saya akan backup. Syaratnya satu saja, sahabat-sahabat atau mahasiswa punya niat belajar, itu aja. Jangan pernah meragukan komitmen itu. Saya akan membantu mencapai itu. Maunya apa, kita akan buat Omah KPI ini nanti menjadi apa namanya, menjadi tempat tumbuhnya berbagai macam orang penting di Mojokerto ini, berbagai macam orang penting nanti yang akan kita munculkan dari KPI ini, dari Staisam ini, dari Staisam ini, baik itu menjadi mudah-mudahan saja dari Staisam ini nanti akan ada bupati, akan ada jabatan-jabatan dewan, DPRD segala macam. Saya yakin itu tidak ada jaminan lembaga atau kampus apapun, walaupun misalnya kampusnya bonafit terus kemudian tiba-tiba mahasiswa sukses, tidak ada jaminan itu. Kesuksesan seseorang itu tergantung pada dirinya, Dirinya sendiri. niatnya dia, dan saya akan memfasilitasi itu. Harapan saya begitu. Mumpung Omah KPI saya masih bersemangat, saya insya Allah sehat, saya bahkan makin sehat. Kalau semakin, Amin. kalau lihat senyumnya apa teman-teman KPI itu, saya pasti sehat dan semangat. Saya yakin ini akan nanti bermanfaat karena saya tahu sahabat-sahabat juga aktif di organisasi, di kampus. Silakan dimanfaatkan ini. Selain itu, dosen-dosen KPI khususnya dan pimpinan pasti akan membackup untuk bagaimana kalian menjadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu akan ada jika melakukan sesuatu yang tidak biasa saja. Itu Masya harus diingat Allah. itu. Iya, kata-kata Bapak Deis hari ini. Oke, sahabat.